Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Kalbe Farma ya atau KLBF. Di perdagangan kemarin Kalbe Farma turun 2% ya. Dalam satu minggu ini turun terus. Satu bulan juga turun, 3 bulan turun. Satu tahun ini naik turun ya teman-teman. Sempat di harga tertinggi di 2360 di bulan Februari 2023 ya. Kemudian sampai sekarang turun terus, apakah dia akan lanjut ke 1600 ya, nanti kita lihat. Support kuatnya di 1613. Secara PBV ini 3,9, pernya 26. Terus coba kita lihat newsnya apa. Kerjasama dengan Kimia Farma, Kalbe Farma tidak keluarkan investasi khusus. Laba bersih Kalbe Farma semester 1 turun 6%. Oke, statistiknya coba kita lihat. Q2 nya turun ya IPS nya, Q1 nya sama. Dividen yieldnya ada kecil 2,23%, net profit 1,5 triliun, cash flow nya 535 miliar, cukup bagus ini ya. Cuman karena penurunan laba ini ya mungkin berpengaruh terhadap harga sahamnya juga ya. Dividennya 11 Mei udah lewat ya. Kita lihat teknikalnya. Agak error, lambat. Kalbe Farma ini ya Pak, termasuk sektor obat-obatan ya teman-teman, farmasi ya. Ini kalau kita lihat chartnya memang ini sedang turun ya teman-teman ya, turun terus nih trennya. Newsnya sama enggak? Apa ini? Penjualan 15 triliun tumbuh. Oh, penjualannya tumbuh tapi labanya turun. Secara Bollinger masih trennya turun. MACD wah turun juga. Osilator juga turun. Stokastik mulai bagus ini kalau mau spekulasi beli, tapi ini trennya masih turun, jangan masuk dulu. Kalau mau masuk tunggu hijau beberapa kali ya teman-teman. Daily-nya ini turun terus. Ini sempat naik juga ini ya, naik 3%, kemudian turun 3%. Ini kalau mau spekulasi bisa ini teman-teman, tapi kenaikannya terbatas ya. Secara teknikal dia udah di bawah MA5 ya, di bawah MA100, di bawah MA200, jadi downtrend.
walaupun stokastik RSI strong buy ya, tapi yang lain MACD sell ya. Foreign mulai masuk, rekomendasinya begitu 1800. Ini hampir sama dengan KF ya teman-teman. Saham KF ini juga saham sedang turun ya. Oh, KF malah sudah mantul nih KF. Nah, ini turunnya kemarin tuh KF turun di 600 ya, sampai 655 di bulan Juni. Dia dari harga tertinggi berapa ini? 1700 ya. 2022 November 1700. Agustus 1500 turun 1700. Nah, ini sudah mulai ada pantulan. Kalau sudah ada pantulan seperti ini, sudah kita mulai masuk boleh teman-teman. KF ini isunya apa ini? Oh, ini bagus, ini potensinya naik nih KF. Secara Bollinger bagus, MACD bagus, osilator bagus. Stokastik juga bagus ya. Kita lihat laporan keuangan. Wah, sayang nih laporannya teman-teman. Rugi nih ya teman-teman. KF itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 1 malah 0, triwulan 2 minus 4. Tapi dibandingkan triwulan 2 tahun 2022 minusnya berkurang ya. Cuman kalau minus gini ya apa yang mau dibagi ya. Kalau menurut saya ya hindarilah saham-saham seperti ini, kita hindari aja. Walaupun harga sahamnya secara teknikal lumayan bagus ya, ada kenaikan naik turun gitu ya, tapi nggak terlalu ini ya, volumenya nggak terlalu besar ya. Mungkin ini masyarakatnya sedikit paling kalau nggak salah. Coba kita lihat sahamnya 5 miliar, masyarakat 10% ya, cuman sedikit ya. Paling banyak Bio Farma yang punya malah. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Kalbe Farma dan KF ini ya. Biasanya kalau saham-saham farmasi, sektor farmasi ini kan sangat terpengaruh oleh kinerjanya ya, terutama yang berkaitan dengan bisnis farmasi ya, obat-obatan ya, kayak kemarin saat COVID, terus kemudian saat dibutuhkan vaksin itu kan saham-saham seperti ini naik biasanya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang biasa ya, kita lihat ekspansinya bagaimana. Kalau ekspansinya bagus, misalnya mau buka apalagi sektor produksi atau gimana, atau buka ekspor, itu baru naik ya. Kalau pendapatan naik, labanya naik, saya yakin ini sahamnya juga naik. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.